Yo bosku, kembali lagi dengan saya Tirta dan kali ini saya tidak akan sendiri. Saya lagi di UPCC dan sesuai dengan request teman-teman, tips ini, tips itu, gerakan apa. Jujur aja ini segmen yang baru dan saya bukan ahlinya di situ. Jadi supaya gerakannya nggak salah, kedepannya kita akan berkolaborasi dengan beberapa orang yang ahli di bidangnya. Ada dua orang, yang pertama adalah Mas Krisna Devara, itu adalah instruktur di UPCD. Yang kedua adalah Mas Audrey, itu yang di sana. Yang botak kayak anggota militer. Tapi dia mantan pilot, masih pilot aktif. Oh, pilot. Nggak tahu bisa nyasar sini. Dan langsung aja nanti kita akan membahas di topik pertama ini adalah 5 kesalahan umum yang dilakukan saat workout atau gym. Dan gimana cara memperbaikinya. Let's check it out. Yuk, kita langsung sambut Mas Devara. Monggo Mas. Yes. Ini dia. Oh, koker ya. Ini Mas Deva udah berapa tahun? Ya baru 6 lah, baru 6 tahun lah. 6 tahun. Ya gitu. Kita langsung to the point ya. Mas Devara ini adalah seorang PT di UPCJ. Bener ya Mas ya? Betul. Sebelumnya sudah jadi PT di berapa tahun? Ya kurang lebih masih 1 tahun ke belakang lah. Saya pas pandemi itu nge-shifting kerjaan, tadi kerja kantoran, sekarang jadi kerja ke PT. Full Sertifikat. Wah, jadi kita langsung. Nah, saat ini kita akan membahas 5 kesalahan umum yang dilakukan oleh orang-orang saat nge-gym atau workout. Sudah ya Mas ya? Sudah. Oke, kita langsung di topik pertama. Oke Mas Deva, kesalahan pertama yang paling sering dilakukan orang saat berolahraga, gym, workout itu apa sih? Biasanya tuh dia lupa stretching. Lupa stretching? Iya. Oh ngaruh, nggak boleh ya langsung datang angkat-angkat? Oh enggak dong, kan kita mesti menyiapkan dulu nih sendi-sendinya, terus elastisitas ototnya, Resiko terberatnya? ya cedera. Oke, kalau gitu kita langsung kasih tahu gimana sih cara stretching yang tepat sebelum kita workout. Oke, sebelum kita latihan beban, mendingan kita ke dynamic stretching. Dynamic stretching? Iya, stretching kan ada 2, ada statis sama dynamic. Tapi kalau buat untuk kita mau mulai weightlifting ataupun ya sesuatu yang berhubungan dengan beban, kita lebih baik menggunakan dynamic stretching gitu. Oke. Kita coba langsung aja. Oke, kita coba. Yang pertama. Yang pertama, tangannya kita ke depan dulu. Ke depan. Ini umum aja ya. Umum. Kita buat mempersiapkan sendi-sendi kita. Kita putar dulu dari depan ke belakang sebanyak 10 kali. Oke. Up, up, up. Kalau udah, kita asal balik ya. Dari belakang ke depan. Ini buat mengaktifin sendi-sendi si bahu juga nih. Sama si pergerakan si scapulanya juga. Ini bisa mengetahui ROM nggak sih, limitasi? Betul. Range of movement-nya? That's why kita buat ngecek juga nih ROM-nya itu kita selimit mana sebenarnya si shoulder Oke. Kalau misalnya ada gangguan kan kita Ketahuan. Kalau Kalau clicking, misalnya ada yang bilang netizen, kalau pas kayak gini bunyi klik-klik-klik itu artinya? ya selama dia nggak sakit. Oh, mungkin wajar ya? Wajar. Oke, berikutnya? Berikutnya kita ke thoracic nih. Thoracic. Kita muter gitu. Thoracic, oh, keren istilah. Thoracic itu dalam medis, ini di bagian tulang belakang, sendi dada, dan lumbal. Oke, gimana? Kita putar aja ke kiri. Putar. Oh, ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Kalau bunyi keretek-keretek nggak apa-apa? Tetap juga nggak apa-apa, asalkan nggak berasa nyeri atau ya balik lagi kalau nggak nyaman baru itu dikonsultasikan kan. Oh, kalau nyeri nggak boleh ya? Nggak boleh dong, berarti ada inflamasi bukan? Wisat! Gue sukanya kalau sama orangnya terstandardisasi begitu ya. Gitu. Oke, ini 10 kali. Ini 10 kali. Oke, terus? Oke. Jangan lupa juga ke wrist ya. Wrist ini tuh kan kita paling banyak pakai ya sebenarnya dalam gerakan apapun gitu. Even itu dari gerakan upper body ataupun lower body gitu. Even kita pull up, kita pressing, kita squat, kita deadlift, itu kan tetap pakai si wrist ini kan. Wrist ini jangan sampai kita lupa buat manasin juga sebenarnya. Wrist ya, WRIST, pergelangan tangan. Oke, udah 10 kali. 10 kali. Nah, lanjut ke bawah nih kita. Ke bawah? Ke bawah ke kaki. Kita swing aja ke depan ke belakang. Sambil pegangan, nggak usah? Sambil pegangan aja biar lebih rigid kita kerasanya. Oke, Contoh di sini. aku di sini ya. Boleh. Jadi sambil pegangan gini terus Kita gini. swing aja nih sampai ROM maksimalnya kita range of. Oh, ini yang dilakukan Harry Maguire. Ingat kan yang Harry Maguire gini-gini itu ternyata memang buat stretching. Bukan buat nendang orang. Kan Harry Maguire kemarin dilucu-lucuin kan, itu ternyata bermanfaat buat Bermanfaat. stretching ini ya. Buat elastisitas. Elastisitas dari ini. sini sampai ke depan.
Ini penting buat leg day? Itu penting Atau banget. setiap gerakan, setiap kita sebelum workout harus stretching denim? Sebenarnya kalau misalnya lebih amannya stretching semuanya nih dari atas sampai bawah. Kenapa? Walaupun kita latihannya misalnya ke upper body pun sekalipun, tapi kan kita pakai tumpuannya kaki juga. Oke. Biar dia nggak ada tense atau nggak ada kram ibaratnya. Oke, udah berikutnya. Terus kita ke samping nih, kita udah swing ke depan ke belakang, kita swingnya ke samping. Kita crossing kakinya, kita buang sejauh-jauhnya. Jadi Ini yang kita, berat nih, aku susah nih. Ini Nah ya. kalau ada limitasi, aku limitasi pelvis. Oke, kalau ada limitasi pelvis ya kita cari yang nyaman aja, kita rotational aja. Oh, gitu. Cari senyamannya aja. Jadi Oh, gini juga bisa. bisa juga. Coba aku bisa sampai ya? pegangan. Gini ya. Iya. Nah, kan lumayan tuh buat ngaktifin si aduktor ya tuh. Abduktor. Buset, aku terakhir ini aduktor, ini abduktor. Itu otot ya. Kita bilangnya AD itu yang dekat, AB itu yang jauh. Iya. Ayo. Jadi sebenarnya latihan itu kalau di awal-awal memang paling bagus di awal sama PT ya. Iya, karena lebih terstruktur. Kalau ada budget Kalau finance ada budget balik lagi. Setelah dia sama PT, dia nanti kedepannya sudah hafal mau sendiri. Ya itu pilihan lagi Iya. balik lagi. Tapi memang seberapa penting sih form? Form itu Oh, di topik tuh, berikutnya nanti nggak dong. boleh. Terus stretching berikutnya, Ankle yang terakhir nih. ankle. Oh, yang sering orang cedera. Iya, Ini. suka bermasalah kan. Kita puter aja 360 Oh. kayak orang biasa mau main bola tuh. Oh ya. Persiapannya tuh. Kayak orang injek rokok ya. Iya. Ya kan bener. Enggak. Ini kayak Neymar nih, Neymar. Nyap-nyap nendang gitu. Ya, oke. Terus, udah? Wes, Udah selesai? udah. Gitu Oke, aja. jadi jangan lupa stretching ya. Jangan lupa stretching. Resiko Pokoknya. terberat cederanya apa? Cederanya ya balik lagi. Pernah punya murid seperti itu. Dia nekat gak stretching. Sebenarnya pengalaman pribadi. Oh, iya. Biar jangan sampai orang-orang juga kena lah. Sebelum itu ya, pas sebelum awal-awal Jauh jadi PT. banget sebelum jadi PT, awal-awal mulai latihan nggak ada guidance, udah mulai ngangkat. Jadi dar. jangan lupakan warming up. Kesalahan kedua yang sering dilakuin apa Mas Timo? Biasanya dia nggak mengecek setup pergerakannya dulu tuh. Oh, itu penting. Itu penting dong. Ngecek setup tuh gimana? Nanti setup itu akan pengaruh nanti ke poin ketiga. Gimana ngecek setup itu? Misal saya terserah deh mau apa nih? Kita mau misalnya incline push up deh. Heeh. Salah. Incline push up tuh di awal paling enak ya. Iya. Kita setup awal nih. Kalau misalnya kita setup awalannya udah misalnya sembarangan. Ini misal sembarangan. Ini sembarangan nih misal. Grip udah ngejauh. Oh, grip udah ngejauh. Nih di zoom nih, grip ngejauh. Terus posisi chest kita sama si bar aja kita udah nggak tahu nih gimana. Asal gitu. Main asal aja senyamannya kita padahal belum tentu setup itu pas untuk gerakan itu. Ngerti? Oh. Jadi misal kalau misalnya gripnya agak lebar gitu. Pasti ada perasaan sakit sebenarnya. Iya, di antara sendi bahu pasti. Di sendi bahu itu ada tense sebenarnya. Oh. Padahal yang kita pengen kan di gerakan incline push up ini kan pengen gerakannya ke chestnya kan. Iya, gitu. betul. Nah, gimana cara setup yang paling efektif gitu? Betul. Misalnya kalau buat incline push up, kita kontak dulu lower chest-nya ke bar. Oke. Heeh. Nah, posisi tangannya ini biasanya aku ukurannya itu 1 jempol dari bahu. Oke. Oke. 1 jempol dari bahu. Oke, udah digenggam full. 1 kaki mundur ke belakang, jinjit, lurus. Kita press badannya dulu. 1 kaki lain yang ikut. Oke. Heeh. Nah, si bokong ini biasanya suka naik nih. Betul. Kalau misalnya setup awal-awal. Iya, harus Oke. disajarin. Kita kencengin aja. Oke, berarti di tense ya. Di tense, Dan ini ditahan perut. tahan perut. Oke. Press nih si barnya nih sekuat tenaga sampai kita agak ini nih nge-stretch si lats-nya atau punggungnya. Oke. Ambil nafas di atas. Kunci perutnya atau core engagement. Turun, agak maju sedikit. Press. Ini setupnya udah enak. Ini ngaruh yang ketiga, nafas jangan. Ngaruh ke form and nafas. Oke, yang form. Mm-mm. Jadi nomor 2 tuh setup kita harus nyeting. Setup. Jadi nggak boleh kita asal push up ya. Nggak bisa. Iya, dulu aku juga diajari. Jadi ada orang tuh yang mengatakan saya bisa push up 100 tapi push up kayak gini salah. Loh, iya kan ngaruh, Iya. ngaruh ke form aja. Iya, jadinya. Gitu. Betul. Jadi beda-beda ya. Jadi gini kencang. Mhm. Nah, press. Inhale, press the floor, exhale. Nice. Nah.
Cakep. Sumpah dulu di awal pas salah itu kerasannya bisa banyak. Iya. Pas dibenerin salah. Nah, yang ngajarin saya marah-marah tuh dulu tuh. Itu sulit itu. Kau jadi muridnya. Wah, kau lulus. Perjuangan berat itu. Sekarang kesalahan nomor 3. Kesalahan nomor 3 apa, Mas? Chris Devara. Wih. Krishna aja mungkin. Nah, aku senengnya ambil Deva. Ya, suka-suka itu kurang ajar kan. Soalnya namanya tuh keren, Krishna Devara. Saya manggilnya Deva. Yang lain Krishna. Kenapa Deva? Keren aja gitu loh. Dev. Wah. Gimana Mas Dev? Oke, yang ketiga ini eksekusi dan pernapasan biasanya. Suka kebalik nih orang-orang. Oh, penting ya? Penting dong. Seberapa penting pernapasan? Ketika Maksudnya pernapas memang penting, tapi seberapa petir ngatung pernapasan ketika gym? Oke, itu sebenarnya pengaruhnya cukup besar. Karena kan ketika kita mengeksekusi suatu gerakan, pernapasannya salah itu, otomatis kita bisa buyar nih dari penguncian perutnya, dari tenaga yang bisa kita maksimalkan, itu tuh semua bisa buyar gitu. Oh. Contoh misalnya kayak gerakan squat deh, Squat. bodyweight squat. Oke. Kita setup udah bener nih. Setup tadi, bener. Gitu. Terus kita eksekusi gerakannya tuh yang penting asal turun aja. Terus nafas kita udah berantakan nih. Kita ambil nafas pas pengen ke atas gitu. Kita buang nafas di bawah, ambil nafas di atas. Nggak maksimal jadinya. Coba aja dong. Tadi gimana? Yang salah gimana? Coba yang salah ambil nafasnya ada di bawah. Oh, Ambil nafasnya ada di atas. Buang nafas di bawah. Ambil nafas. Aneh. Aneh kan? Aneh. Aneh gitu. Dan si tenaganya pun sebenarnya nggak bakal maksimal. Dan ada juga ada klien lah contoh gitu. Aku punya klien dia itu tahan nafas selama gerakan. Lah, Gitu. Jadi dia terlalu fokus dengan eksekusinya sampai dia itu fokusnya cuma eksekusi, nafasnya dia lupa. anjir, bisa ya? Aku selalu ngerimain gitu. Jangan Bisa. lupa nafasnya. Jangan lupa nafas. Oh iya. Oh, itu penting ya? Itu penting. Emang bisa ya pas kita set, salah nafas bisa gagal? Bisa. Karena ketika kita udah dari awal misalnya fondasinya udah salah, ketika kita mau nge-adding weight atau menambah beban, jadinya buyar malah. Tense itu eksekusinya yang tadinya benar, malah eksekusinya jadinya kurang tepat. Iya dong. Misalnya tadinya kita back squat nih, udah bisa. Kita 10 kilo misal. Eksekusinya udah oke lah gitu. Terus nafasnya berantakan, pas naik pun pasti Wah, ada otomatis. iya karena nggak ada oksigen masuk. Nggak ada oksigen masuk. Yang benar. Benar. Oke. Contoh, ambil nafas di atas, kunci perutnya, kunci core-nya, core ini sampai belakang ya. Oh, makanya tuh fungsi ikat pinggang tuh sebenarnya ngunci core ya? Iya, sebenarnya Bukan itu. falsafah manuver. Falsafah manuver, betul. Ambil nafas, Hah? kunci perutnya sama core-nya sampai belakang, turun ke bawah, up, dorong lantai sekuat-kuatnya, buang nafas. Inhale, eksplosif, lebih ringan. Press, eksplosif, lebih ringan. Up. Oh, oke. Itu penting ya? Itu penting. Karena itu, balik lagi, karena aku ada case-nya gitu. Orang itu lupa buat nafas ya. Saking fokusnya buat mengeksekusi. Makanya sebenarnya eksekusi dan pernapasan itu mesti seirama juga sebenarnya. Mesti dirimain. Dan itu beda-beda bab gerakan. Itu beda-beda. Enggak. Kalau intinya sih kalau buat pernapasan ya, paling mudahnya adalah ketika kita mengeluarkan tenaga, kita buang nafas gitu aja. Oh ya benar, karbon dioksida keluar. Kalau ditahan CO2-nya di darah semua. Oke, gitu. Jadinya Ototnya jadi ya nggak keluar-keluar CO2-nya. Anjir ya. Tuh. gitu. Dia sampai aku di awal-awal juga tahan nafas sih, Bang. Sempet ya. Iya, sempet. Dan itu yang ngebuat jadi berantakan. Berantakan kan. Lama-lama akhirnya belajar sendiri. Dan itu harus dari form yang kecil dulu. Betul. Jadi di rumah akhirnya latihannya pakai beban sendiri. Nggak boleh pakai beban apa-apa untuk latihan nafasnya. Kesalahan keempat. Ayo Mas Bro. Oke, ini lanjutan dari yang ketiga juga nih sebenarnya. Oh jadi 2, 3, 4 kaitan? Kaitan. Apa Kalau 4? misalnya kita tuh early adding bebannya itu, jadinya kita ego lifting. Padahal poin ketiga sama kedua itu kita belum benar. Jadi yang poin keempat ini kita ke ego liftingnya sebenarnya gitu. Ego lifting? Iya. Jadi apa ya, beban sebenarnya bukannya jadi ini juga ya, apa namanya? Memang beban jadi sebuah ukuran gitu untuk kita berprogres.
tapi nggak terlalu cepat juga. Kalau misalnya kita eksekusinya masih berantakan, tapi tiba-tiba kita udah dari dirinya udah mau pengen berat, nambah beban gitu. Ya pada akhirnya kan juga eksekusinya jelek, malah larinya kemana-mana. akhirnya ototnya nggak akan tumbuh, betul? Ototnya nggak akan tumbuh dan balik lagi cedera. Oh. Press tense-nya itu kan akan beda. Emang cara bedain cedera sama dari kata instruktur, kalau dari medis kan sama gejalanya. Sebenarnya ciri khas dari experience yang sudah dilatih, bedanya cedera sama jarum biasa apa sih, Mas? Bedanya adalah kalau cedera itu indirect dia ngerasanya. Kalau jarum kan dia kan H+1, H+2. Oh, jadi langsung di tempat ya? Iya dong. Langsung ngerasa nggak nyaman, jalan aja sakit, misalnya gerakin anggota tubuhnya sakit. Oh, itu yang berarti netizen sering bilang, saya kalau olahraga A, pegelnya malah di sini. Nah, berarti dah form. Bisa jadi, tapi tergantung lagi, case by case. Oke, nggak bisa disamain ya? Ya bisa disamain. Dan itu juga. per orang beda kan? Per orang beda lagi. Nah, lagi. itu yang namanya nomor 4 berarti ego lifting. Ego lifting itu Contoh, ego lifting itu berarti kita cara tahu batasan bebannya gimana kalau gitu, Mas? Memang harus ada apa ya? Pertama emang mesti kita belajar tekniknya dulu. Kalau misalnya kita terlalu cepat karena pengen ngejar per minggunya mau naik 2,5 atau 5 kilo, kayaknya itu kurang akuntabilitas. Buset. Jadi yang penting form benar. Form benar dulu. Kalau memang dirasa belum yakin dengan formnya, mungkin bisa sama partner juga latihan. Tandeman. Untuk sekalian melihat ya. Iya, fungsinya itu juga sebenarnya. Butuhnya orang yang lebih apa namanya? Lebih paham, lebih lama, atau partner atau ya personal trainer or coach or something else gitu yang lebih lama lagi, ya itu fungsinya buat menghilangkan si ego lifting ini sebenarnya. Ego tuh berat ya. Dan semua tuh proses ya. Itu proses. Dan setiap orang pasti beda-beda. Setiap orang beda-beda gitu. Ego lifting bener deh, itu gak enak banget ketika dia udah cedera itu ada di sini nih titik aksial kita. Itu aku pernah itu. Itu aku pernah. Jadi kayak aku ngerasa aku sepedaan kuat. Ini by case ya. Aku kuat ngerasa 500. Betul. Ternyata kemampuanku tuh sebenarnya cuma 200. Aku maksa kemarin. Yang branding pada Desember, habis aku sepeda yang 200, aku lari, terus aku sepak bola, terus aku skip, aku deadlift. Leg day pas itu, squat. Jadi nggak ada rest pada waktu itu. Pulang dari Bandung, langsung lari, langsung bola di tribun, habis itu langsung leg day. Hari Selasa, tiga hari nggak bisa jalan. Dan sejak saat itu skip sepeda setengah tahun sampai Mei, skip lari. Jadi harus dikorbanin. Jadi memang bener, kalau cedera di titik aksial gini, titik tengah itu ngapa-ngapain nggak enak. Dan paling nggak enak tuh bukan pas tidur, tapi karena duduk lama, duduk gini, duduk di keras, pas berdiri susah, terus pas berdiri harus gini dulu. Ada ini, adaptasi dulu nih. Dan trauma. Sampai sekarang hamstring kalau turun drastis, jadi 30-40 udah nggak berani lagi. Iya, buat gerakan ngelatih kayak gini ya. Ya, dan deadliftnya akhirnya cuma pakai dumbbell, udah nggak berani. Dan sepeda hilang semua. Iya. Jadi itu ya akibatnya. Iya. Dan yang paling sering ya HNP. Ya. Jadi saraf kejepit itu terjadi rata-rata karena ego lifting. Cuma ya balik lagi, ini kan case-nya mungkin yang baru pertama mulai, mungkin bisa kalau memang dia punya sesuatu yang lebih, ayo bisa nambah, mungkin bisa lebih dipikirkan lagi, dikontrol lagi gitu. Soalnya butuhnya partner juga sebagai itu juga pengerem ibaratnya. Wah, ini krusial dan sensitif ya. Ini krusial dan sensitif. Sensitif ya itu. Sensitif itu akan menjadi kayak saya ngerasa bisa. Terus cara menghentikannya gimana? Cara rasa ingin bisa itu. Ya kalau aku kan kemarin kan ada PT kan, ada pelatih, ada tandem. Yang pelatih yang ngontrol kan. Jadi takut untuk melakukan gerakan lain. Lah kalau misal dia sendiri, caranya gimana untuk mengontrol egonya itu? Oke, mungkin bisa dengan, kan kadang kalau misal kita sendiri itu kita bisa ngecek form sendiri dengan videoin aja gerakan kita. Oh, itu penting ya? Itu penting loh sebenarnya. Untung sering. Itu penting loh buat mengecek form kita udah bener atau belum. Ketika kita udah bisa nih ngelihat oh form kita udah cukup baik, atau kita bisa minta advice gitu ke orang yang lebih ini lagi, lebih elders lagi, lebih itu lagi. Form yang paling susah dilatih dan sering salah dari semua klien. Deadlift. Aku nggak berani. Itu pasti umum. Selalu. Karena
untuk gerakan memundurkan bokong itu kan orang lupa nih, Susah. kalau misalnya Susah. hip ini Hinge, itu susah. bisa digerakin. Susah. Apalagi saya ROM-nya buruk banget. Jadi ROM range of movement orang tuh beda-beda. Beda lagi. Balik lagi case by case kayak gitu. Jadi gerakan A dan gerakan A di orang yang A dengan gerakan A di orang yang B bisa jadi setupnya beda, eksekusinya bisa sedikit beda. Nah, nanti kalau yang deadlift ini itu harus belajar. Ya kan sebenarnya ada 2 orang tuh. Satunya sih, ya tuh yang pakai tulisan aksi tuh. Main apa itu. Tuh. Nah. Dibahas itu soalnya ratusan kilo itu. Sama temennya namanya Adit. Itu nanti kita akan di teks dulu. Jadi boleh ya nanti kita belajar. Soalnya itu harus di segmen sendiri cara deadlift yang benar. Benar. Ya gerakan-gerakan lah yang ini Krusial, yang deadlift dan squat. Deadlift dan squat. Itu berat. Squat itu aku belajar sampai 4 bulan. Dan itu ROM-nya nggak bisa maksimal ternyata gara-gara limitasi sini. Betul, that's why butuhnya assessment di awal. Salahnya orang squat tuh pertama tuh kayak gini. Ya, Iya. salah. Ya, jadi kayak gimana ya? Kayak orang duduk tapi nggak duduk-duduk banget. Terus sekarang udah lumayan bisa, jadi nggak boleh langsung kayak gini kan? Iya, balik lagi beda. Karena limbs-nya juga beda. Iya, jadi beda-beda. movement-nya Jadi beda. Itu dia. Sekarang kita di kesalahan kelima yang terakhir. Ya, terakhir. Yang paling sering diumum sebenarnya masih banyak, tapi ini yang paling umum. Yang kelima, Mas. Tidak adanya program latihan atau inkonsistensi terhadap latihan. Program. Contoh. Contoh. Misalnya dalam 1 minggu, kita paling gampang aja nge-set up program itu dalam 1 minggu. Kita mau berapa kali latihan nih? Misalnya 2 kali gitu. Nah dalam 2 kali ini memang agak sedikit ribet mungkin pas di awal-awal. 2 kali ini mau gerakannya tuh apa aja sebenarnya gitu. Yang otomatis dalam 2 kali ini kita bisa melatih seluruh bagian otot kan. Gitu. Dari mulai atas sampai bawah. Misalnya dari hari pertama gitu, hari Senin misalnya kita latihan bench press, lat pull down, terus leg press gitu. Terus hari kedua apalagi gerakannya kita switch misalnya dari squat dulu, terus kita ke push up misalnya, terus ke chin up gitu. Jadi nggak boleh melakukan alasannya. Alasannya adalah sebenarnya biar kita kelihatan juga nih progresnya seperti apa kita dalam suatu movement itu. Karena movement ini kan sebenarnya kan dilatihnya itu kan secara periodik. Dia bukan secara ya sekali langsung bisa kan. Gitu. Karena kan balik lagi eksekusi tiap gerakan dan movementnya itu kan kita mesti ngelatih secara continue. Wah, dan itu membosankan berarti ya? Memang membosankan, kasarnya seperti itu. Cuma kan ya sesuatu yang membosankan itu kan yang lebih works biasanya. Quote ya, dapat quote kita. Itu quote itu. Misi itu sesep itu. Ini yang besok sharing, nah itu minggu depan gantian. Itu yang sharing. Nanti ngajarin cara squat yang benar. Nah, itu dia. Soalnya saya diajarin dia squat aja tuh cuma 2 bulan belajar squat doang. Habis susah banget. Susah banget sumpah. Squat yang benar tuh susah. Squat tuh gampang, tapi squat tuh gampang, tapi squat yang benar tuh susah. Yang tepat. Gantinya. Sesuai dengan masing-masing orang. Nah, terus yang terakhir ini tadi adalah program. Jadi benar kan kalau misal di tahun 2022 program besarku adalah memperbaiki core. Maka dominan latihanku core tak breakdown. Ada yang bagian back, ternyata miring bahunya. Berarti latihan shoulder harus kayak gitu. Iya betul, kita breakdown lagi. Tujuan kita apa, goals kita apa. That's why fitness itu kalau misalnya nggak ada goals jadi nggak menyenangkan kan sebenarnya. Oh, jadi misalkan nih ada orang yang pengen jadi bodybuilder, ada yang dia tuh ingin menunjang lari. Iya. Beda latihannya. Bodybuilder dan menunjang lari, ya bisa aja sih. Cuma kalau misalnya dia nggak punya prioritas lain mungkin. Misalkan apakah orang yang prioritas lari, saya daftar fitness nih di UBSIC untuk lari. Ada yang daftar untuk bodybuilder, itu programnya beda. Bisa beda, karena kan balik lagi spesifikasi kitanya mau lebih kemana gitu. Kalaupun misalnya itu pun mau di reach dua-duanya ya resign kerjaan. Nggak bisa, ya itu kayak kemarin. Sepeda, lari, kuliah, kerja, nge-gym, jeblok, robek. Ujung-ujungnya Cedera, fatigue. Itu kalau nggak ada program. Iya, itu Idealnya sebenarnya, ini pertanyaan yang paling krusial. Berapa kali sih seminggu latihan? Kalau untuk orang yang kerja dari jam 9 sampai jam 5. Oke. Senin sampai Jumat kerja. Senin sampai Jumat kerja. Ya
dia bukan mau meluangkan waktu ya, tapi dia lebih ke komitnya itu di berapa hari dalam seminggu gitu. Oh, jadi tanya kepada diri sendiri. Tanya kepada diri. Kalau pada klien rata-rata menganjurkannya berapa, Mas? Kalau aku biasa kan ya screening dulu ya, assessment dan sebagainya. Kalau misalnya beliau memang masih baru banget, aku biasanya nggak ngasih banyak-banyak. Biasanya seminggu 2 kali aja dulu. Kita bangun habit yang kecil-kecilnya dulu aja sebenarnya. Nanti kita lihat nih dalam beberapa bulan apakah beliau ini dalam seminggu itu konsisten. Nah baru kita bisa naik. Tambah lagi. Dan sebagainya. Jadi harus konsisten melakukan hal yang kecil ya, rutinitas yang kecil. Let's say kalau dia memang sibuk kerja, dia bangun dulu di 1 kali 2 kali lah. Iya. Kalau dia bisa konsisten selama 2 bulan, baru naikin 3 kali. Iya, gitu. Itu PT beneran. Jadi tiba-tiba ada yang dipaksa 3 kali, misal dia kerja nih 9 to 5, nggak pernah olahraga setengah tahun. Terus tiba-tiba dia memaksa dirinya 3 kali seminggu, atau 4 kali seminggu, atau bahkan tiap hari. Oke. Yang terjadi? Yang terjadi yaitu fatigue jadinya. Fatigue atau kelelahan akut. Karena kelelahan akut itu sebenarnya dirasainnya itu bukan kita dalam seminggu 2 minggu, tapi itu efeknya akumulasi, bisa bulanan. Gejala utamanya? Gejala utamanya ya kita merasa capek, nggak fit gitu, Dan akhirnya bad mood. dan akhirnya bad mood. Padahal Balik lagi olahraga tujuannya buat naikin mental kita, buat mempersehat mental kita. Jadinya menurunkan kan dia karena fatigue. seru kan kalau bahas. Nah, next di konten berikutnya kita akan sering sharing sama Mas Krisna Devara ini untuk berbagai gerakan. Nah, sekarang kalian bisa tulis di kolom komentar di YouTube atau Instagram, kalau YouTube atau Instagram, gerakan apa sih yang kalian pengen belajar dari Mas Devara featuring You by CJ. See you in the next vlog. Yo Mas Bro. Yo, thank you. Yoi.